Tahun 2025 diawali dengan badai besar bagi dunia bisnis dan ketenagakerjaan. Sejumlah perusahaan, baik lokal maupun global, mengalami kebangkrutan, delisting dari bursa saham, hingga pemutusan hubungan kerja alias PHK massal. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK melanda industri manufaktur Indonesia pada awal 2025. Lebih dari 10.000 pekerja terdampak akibat penutupan pabrik, relokasi produksi hingga turunnya permintaan pasar. Sejumlah perusahaan besar juga telah mengurangi tenaga kerja mereka. Bahkan, perusahaan-perusahaan lain juga dilaporkan akan melakukan PHK dalam waktu dekat. Keputusan ini yang efektif mulai 21 Juli 2025 menambah panjang daftar perusahaan yang gagal bertahan di tengah tantangan ekonomi global dan domestik. Para investor publik yang sebelumnya menanamkan modal mereka di perusahaan-perusahaan ini kini menghadapi ketidakpastian besar atas investasi mereka. Sejumlah perusahaan raksasa dunia telah mengumumkan langkah-langkah drastis untuk bertahan di tengah krisis ekonomi dan perubahan tren industri. Selamat pagi semuanya, silakan duduk. Terima kasih sudah hadir semuanya. Tentu kita sudah mengetahui bagaimana kondisi perusahaan kita pada saat ini. Kas kita hanya bisa bertahan selama 4 bulan saja. Dan sebelum kita mengambil keputusan selanjutnya, saya ingin mendengarkan laporan dari tiap divisi masing-masing. Silakan Bu Mona, tampilkan grafiknya. Seperti yang dapat kita lihat di grafik, pendapatan kita turun dari 50 miliar menjadi 37 miliar per bulan dalam 6 bulan terakhir. Sementara itu, biaya operasional naik 15% akibat inflasi dan lonjakan harga barang. Dengan kondisi seperti ini, kita hanya bisa bertahan 4 bulan ke depan jika tidak ada perubahan drastis. Kami sudah memangkas biaya produksi sejauh mungkin. Tapi akibatnya tingkat cacatnya produk mencapai 15%. Dan minggu lalu, 3 klien kami membatalkan kontrak. Kalau ini terus terjadi, kita bukan hanya rugi, tetapi kami menghilangkan reputasi yang bagus kami. Dan efeknya terhadap karyawan sudah sangat terasa. Sejak pemotongan jam lembur, banyak yang mengalami kesulitan finansial. Dalam 2 bulan terakhir juga, sudah ada 35 karyawan yang mengundurkan diri, termasuk beberapa tenaga ahli yang sulit untuk digantikan. Saya sudah menerima banyak laporan dari berbagai divisi bahwa moralitas karyawan sudah sangat rendah. Mereka takut kehilangan pekerjaan mereka dan kelelahan akibat beban kerja yang meningkat. Ini tidak bisa diterima. Karyawan adalah tulang punggung perusahaan. Mereka punya keluarga dan anak-anak yang harus makan dan disekolahkan. Sementara kita semua duduk di sini dengan gaji besar dan mereka di lapangan yang menerima dampaknya. Ibu pikir kami tidak peduli? Kalau kami tidak bertindak sekarang, perusahaan kami akan bangkrut dalam 4 bulan. Ibu mau melihat 3.000 karyawan berhenti kerja sekaligus. Jadi solusinya PHK massal. Karyawan dikorbankan duluan, sementara manajemen duduk nyaman di sini. Kalian berdua bisa duduk. Saya tidak ingin rapat ini berubah menjadi rapat yang tidak produktif. Kita di sini untuk mencari solusi, bukan saling berkelahi. Ada beberapa opsi yang dapat kita pertimbangkan sebelum kita mengambil keputusan drastis seperti PHK massal. Alternatif solusi yang pertama itu merumahkan sebagian karyawan dengan gaji sebesar 50% hingga kondisi membaik. Mengurangi gaji manajemen atas sebesar 20-30%.
Yang keempat, mencari investor baru atau pinjaman modal untuk bertahan. Ibu Mona, saya dengar-dengar ada pemborosan di kontrak vendor yang mencurigakan. Itu apa ya, Bu? Apa itu benar, Bu Mona? Ada beberapa kontrak pemasok yang biayanya membengkak sih Bu, jadi kita perlu menyelidikinya lebih lanjut. Ya, kita harus menelusuri mengenai kontrak dan juga pengeluaran perusahaan selama 6 bulan terakhir ini. Bu Mona, bisa saya minta detail tentang vendor, kontrak, dan biaya operasional yang mencurigakan? Saya sudah menyiapkan daftar ini. Ada 5 kontrak yang biaya bulanannya melonjak drastis tanpa justifikasi jelas. 2 diantaranya berasal dari pemasok bahan baku, 1 dari konsultan eksternal, dan 2 lainnya dari kontrak pengadaan peralatan kantor. Pemasok bahan baku? Itu bisa berpengaruh besar bagi biaya produksi kami. Siapa pemasoknya? Dari PT Sumber Jaya dan CV Mitra Prima. Biaya mereka naik hampir 40% sejak 3 bulan lalu. Padahal berdasarkan laporan pasar, kenaikan bahan baku di industri ini hanya sekitar 15-20%. Saya sendiri yang menandatangani kontrak itu. Saat itu harganya masih kompetitif. Apakah ada renegosiasi mengenai kontrak itu? Tidak ada renegosiasi resmi yang saya lihat di dokumen. Tapi saya menemukan lampiran revisi kontrak dengan tanda tangan salah satu manajer keuangan, bukan dari level direksi. Siapa nama manajernya? Manajer keuangan senior, Pak Dimas. Sudah sore dan sepertinya lampu dalam ruangan rapat ini bisa dinyalakan. Tolong Ibu Aulia. Silakan. Oke, terima kasih Bu Aulia. Bu Shannon, apakah ada laporan keluhan atau indikasi masalah dalam divisi keuangan? Sebenarnya ada beberapa keluhan informal. Beberapa staf keuangan mengaku ada tekanan untuk menyetujui pembayaran yang menurut mereka tidak wajar. Tapi karena yang menekan mereka adalah atasan mereka, jadi mereka tidak berani untuk melaporkan secara resmi. Ini tidak bisa dibiarkan. Hal seperti itu pasti ada penyalahgunaan wewenang dong. Kita tidak bisa membuat kesimpulan lebih lanjut tanpa adanya bukti. Bu Mona, bisa saya minta kamu segera membuat audit mendalam tentang pembayaran ke pemasok. Jika ada indikasi korupsi atau manipulasi harga, kita akan bertindak dengan tegas. Baik Bu, saya akan meminta tim saya untuk menelusuri semua invoice dan transaksi terkait dalam 3 bulan terakhir. Selain pemasok, tadi Anda juga menyebutkan ada lonjakan biaya untuk konsultan eksternal dan pengadaan peralatan kantor. Bisa dijelaskan? Kita membayar 2 miliar kepada firma konsultan PT Sinergi Maju untuk strategi efisiensi bisnis. Tapi hingga sekarang kita belum melihat laporan akhir atau hasil konkret dari jasa mereka, Bu. Siapa yang menyetujui kontrak ini? Setahu saya, kami tidak membutuhkan konsultan tambahan. Kontrak ini ditandatangani oleh Pak Dimas juga atas dasar arahan dari komisaris. Komisarisnya siapa? Berdasarkan dokumen ini, Pak Jonathan, Bu. Kita tidak bisa menuduh tanpa bukti. Saya ingin audit ini berjalan dengan transparan. Bu Mona, segera buat laporan awal dengan 3 hari ke depan. Bu Shannon, lindungi staf yang mungkin terlibat sebagai saksi agar mereka berani bicara. Baik, saya akan pastikan tidak akan ada tekanan terhadap mereka. Kita harus bertindak dengan cepat. Jika ada permainan ekonomi di dalam perusahaan, kita harus membukanya sebelum perusahaan ini benar-benar runtuh.
dengan Pak Dimas dan Pak Jonathan? Saya dengar sih mereka sudah diadil ya. Mereka itu barusan jabatan mereka dan mendapat sanksi yang atas perbuatan yang mereka perbuat. Lagi istirahat lagi, kalian nggak makan? Belum sih. Bagaimana dengan Pak Jonathan dan Pak Dimas? Itu udah dapat sanksi sih dari perbuatan yang mereka perbuat itu. Ya, memang udah sepantasnya sih. Udah tidak sesuai etika kerja. Halo semuanya. Apa kabar? Baik. Maaf ya atas kejadian kemarin, bikin saya terlalu beremosi. Gak apa-apa sih, itu udah sewajarnya. Dan juga kamu mesti dengan semangatmu untuk ya menjunjung tinggi keadilan dan banget sih.